Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Konservasi. Yang terhormat Dr. Harjono SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum mini riset dan teman-teman pendidikan kimia 2021B yang berbahagia. Baiklah, di sini saya Dewi Mafira Prameswari dengan NIM 4301421009 dari Rombel Pendidikan Kimia 2021B akan mempresentasikan atau menunjukkan hasil proyek praktikum mini riset yang sudah saya buat. Kira-kira apa ya proyek yang akan saya buat? Yuk tonton video berikut ya. Asam basa bisa? Hah? Apaan tuh? Itu loh, kita bisa praktikum hanya dengan menggunakan alat yang sederhana tentang materi asam basa, tapi bakal lebih efektif dan efisien. Emang iya? Iya dong, makanya nanti kita akan belajar nih tentang materi asam basa melalui praktikum sederhana dengan sebuah kotak kado yang lengkap tentunya isinya. Maka dari itu, yuk kita langsung mulai praktikumnya. Tunggu. Sebelum kita memulai praktikum, mungkin kita akan membedah sedikit nih, kenapa sih asam basa bisa ini bisa terbentuk. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembelajaran di kelas, kita mempelajari tentang materi asam basa. Nah, di mana dalam asam basa ini kita juga mempelajari tentang indikator asam basa. Ada indikator universal, kemudian atau singkatnya seperti ini, ada indikator buatan dan indikator alami. Jadi, indikator asam basa merupakan senyawa organik yang dapat berubah warna tergantung dari perubahan pH-nya. Untuk mengetahui apakah suatu larutan bersifat asam, basa, ataupun netral, kita dapat menggunakan indikator asam basa ini. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, terdapat indikator alami yang dapat tercipta dari banyaknya tumbuhan yang berwarna-warni di sekitar kita, baik itu sayuran, buah-buahan, bunga, dan lain sebagainya. Terus, kenapa sih harus kita melakukan praktikum untuk sekiranya memahami nih terkait dengan asam basa? Jadi, kalau kita singgung terkait dengan asam basa bisanya, diharapkan ini akan bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan proses sains, sikap ilmiah, dan keterampilan berpikir peserta didik, seperti mengamati, menghipotesis, melakukan percobaan, menganalisis data, dan menyimpulkan hasilnya. Nah, proses pembuatannya itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Kenapa sih nggak terlalu sulit? Karena kita cukup menyiapkan kardus bekas, kemudian ya alat-alat sederhana seperti kertas kado dan lain sebagainya. Nah, setelah alat dan bahan ini siap, nantinya kita akan memotong kardus sesuai dengan ukuran yang ingin kita kehendaki. Kemudian kita juga membuat tutupnya seperti ini. Tutupnya tentunya menyesuaikan dengan bagian atau apa ya istilahnya badan ya dari seperti ini kira-kira. Nah, kemudian nantinya cukup ditempelkan kertas kado. Kertas kadonya kalau bisa yang bisa menarik minat siswa tentunya. Nah, setelah semuanya sudah siap, kita cukup membuat desain menggunakan aplikasi Canva ataupun aplikasi desain lainnya seperti berikut. Nah, di sini kita mungkin bisa menggunakan fitur-fiturnya seperti teks, elemen, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya Canva Pro, dengan bantuan dari UNES tentunya, kita dapat mendesain lebih baik dan lebih detail, sehingga akan menarik minat peserta didik. Setelah desain siap, maka kita bisa mencetaknya dan menempelkannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nantinya, setelah semuanya sudah ditempelkan, kemudian kita lapisi dengan kertas mika ataupun kertas plastik agar tidak basah, maka kita sudah bisa menyiapkan bagian bawahnya. Nah, di bagian bawah ini kita cukup menggunakan styrofoam. Nah, styrofoam ini akan dibolongi juga untuk menaruh tutup botol dalam dan
pasti udah gak sabaran kan buat nyobain praktikum asam basa bisa ini. Yuk. Nah, apa sih yang harus dilakukan pertama kali oleh peserta didik? Tentunya peserta didik diharapkan membaca LKPD seperti yang sudah disajikan di sini, di mana nantinya mereka dapat mengisi kelompok, nama, dan juga kelas. Nah, di sini sistemnya bisa ditempel, jadi bisa diganti-ganti dengan adanya perekat di sini. Kemudian mereka bisa membaca kira-kira tujuan pembelajaran, pengantar pembelajaran yang berisikan materi sederhana. Nah, kemudian sebelum masuk kesimpulan, nantinya mereka diharapkan membaca di sini alat dan bahan apa saja yang digunakan, kemudian lembar petunjuknya atau seperti apa nanti yang harus mereka lakukan. Kemudian juga mereka di sini nanti akan mengisi lembar pengamatan. Ini terlebih dahulu dengan menempelkan berbagai macam di sini. Jika memang nanti yang dibawa oleh mereka itu tidak ada pada gambar, maka mereka juga bisa membuatnya sendiri atau menggambarnya sendiri dengan bantuan pensil warna dan juga spidol yang sudah disiapkan. Di sini juga lebih kurang sama seperti itu. Setelah itu mereka dapat memberikan kesimpulan, refleksi, serta di sini ada sumber belajar sederhana. Oke, kita akan masuk ke pembuatan ekstraknya. Nanti guru ataupun peserta didik akan membawa buah ataupun sayuran. Contohnya di sini ada buah naga. Nah, buah naga ini nantinya dapat dihancurkan dengan sendok ataupun menggunakan mortar dan alu yang sudah disiapkan oleh guru. Jadi di sini ada mortar dan juga alu. Nah, kemudian nanti mereka akan menyaringnya. Di sini juga sudah disiapkan saringannya. Untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam botol PET yang sudah disiapkan. Seperti ini. Nah, bagaimana caranya bisa ada airnya? Tentu setelah dihancurkan nantinya akan ditambahkan air atau aquades. Sederhananya menggunakan air pun sudah cukup. Kemudian di sini kita juga menyiapkan beberapa larutan seperti larutan cuka, deterjen, larutan A, B, C, dan D yang tidak diketahui sifatnya. Jika larutan cuka bersifat asam, deterjen bersifat basa, maka A, B, C, D tidak diketahui sifatnya. Serta di sini ada air atau aquades. Bisa disesuaikan saja dengan ketersediaan yang ada. Nah, kemudian kita akan meneteskan ekstrak buah atau sayur. Di sini kita menggunakan ekstrak buah naga sekitar 5 tetes. Oke, di sini juga kita lihat sekitar 5 tetes. 1 2 3 4 5. Di sini kurang baik ya untuk ekstraknya karena masih ada bijinya tertinggal. Nah, kenapa harus ada 3? Jadi nanti bisa kita berikan label juga di sini. Semisal ini menggunakan larutan cuka, deterjen, dan ini yang tidak diberi tetesan apa-apa. Kemudian kita tetesi larutan cuka. Kira-kira 1-2 tetes saja. 2, seperti itu. Selanjutnya di sini ada deterjen. Sama seperti tadi, sekitar 1-2 tetes. Dari sini kita bisa melihat ya, bahwa ekstrak buah naga yang tadinya berwarna seperti ini, maka dia akan berubah warna ketika ditambah larutan asam cuka menjadi lebih muda, dan ketika ditambahkan deterjen dia menjadi ungu pekat seperti itu atau menjadi lebih tua. Artinya di sini ekstrak buah naga dapat digunakan menjadi indikator alami. Nantinya akan ditambahkan varian lain, semisal jeruk, sayur bayam, dan lain sebagainya, sehingga mereka nanti bisa mengetahui ternyata tidak semua ekstrak bahan alam atau sayur dan buah ini
dapat dijadikan indikator alami karena perubahan warnanya yang tidak terlalu signifikan. Nah, jika kita sudah mengetahui bahwa ekstrak buah naga ini dapat dijadikan sebagai indikator alami, maka kita juga dapat mengidentifikasi larutan A, B, C, dan D itu bersifat seperti apa. Caranya bagaimana? Jadi di sini kita cukup meneteskan sama tadi sekitar 5 tetes ke tiap cupnya. Nah, di sini sudah kita siapkan 4. Kita coba tetesi dengan larutan A sekitar 2 tetes. Oke. Kalau dirasa kurang boleh kita tambahkan 1-2 tetes lagi. Begitupun untuk larutan B, C, dan D. Nah, setelah larutan A, B, C, dan D ini kita tetesi, maka terlihat juga perubahannya. Bagaimana kita bisa menentukan sifat dari A, B, C, dan D? Tadi kita tahu bahwa ketika ekstrak buah naga ini kita tetesi dengan larutan cuka yang bersifat asam, maka warnanya menjadi kemudaan. Maka kita bisa ambil di sini, kita cocokkan. Ternyata larutan A dan B bersifat asam. Kemudian kita ambil juga di sini, dan ternyata larutan C dan D bersifat basah. Sebagai informasi singkat, peserta didik tidak perlu takut apabila ekstrak atau cairannya tertumpah karena ini sudah dilapisi dengan kertas plastik sehingga nanti dapat dilap. Ini pun juga nanti dapat kita cuci dan sangat mudah untuk melepasnya jika kita mau mengganti dengan larutan lain. Apabila peserta didik ingin mencoret-coret, katakan seperti ini, misal mau menuliskan kelas 11 A. Nah, karena dia dilapisi dengan plastik, maka ini dapat dengan mudah dihapus. Sehingga peserta didik mampu menuliskan secara berulang-ulang ataupun bergantian untuk mendokumentasikannya. Nah, untuk lembar pengamatan pertama, kita bisa mengisi kelompok, nama, dan kelas. Selanjutnya, semisal tadi kita menggunakan buah naga ya. Nah, kita bisa memberikan warna di sini menggunakan spidol, disesuaikan dengan hasil yang kita dapatkan. Spidol atau pensil warna tentunya seperti ini. Lalu kita warnai dan diberikan keterangan. Begitupun jika kita menggunakan ekstrak lainnya. Di sini selanjutnya, jika kita tadi mau mencoba terkait dengan jenis A, B, C, dan D, semisal di sini tadi kita menggunakan buah naga di larutan A, bagaimana perubahan warnanya dan sesudah maupun sebelum menggunakan tadi sama pensil warna. Sedikit kesimpulan dari saya rasa dengan adanya proyek asam basa bisa ini dapat meningkatkan kreativitas dari peserta didik. Selain itu juga dapat memudahkan peserta didik maupun guru karena ini bersifat mini atau sangat kecil dan dapat dibawa kemana saja. Bahan yang digunakan pun tentunya akan lebih sedikit. Bisa kita lihat dengan kapasitasnya yang sangat kecil, namun tingkat efektivitas ataupun hasilnya nanti tidak berbeda dengan jika dilakukan di laboratorium yang sifatnya skala besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.